Dokter residen anestesi Unpad terseret kasus pemerkosaan mengaku punya kelainan seksual. Kasus mengejutkan datang dari dunia medis. Seorang dokter residen anestesi dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Priguna Anugerah Pratama, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerkosaan. Pelaku diduga memperkosa seorang perempuan berusia 21 tahun yang merupakan anak pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kejadian memilukan ini terjadi pada 18 Maret 2025, sekitar pukul 1 dini hari. Priguna memanipulasi korban dengan alasan mendesak donor darah untuk sang ayah. Namun bukannya menjalankan prosedur medis, korban justru dibius dan diperkosa dalam kondisi tak sadarkan diri. Berdasarkan pengakuan pelaku, dirinya mengalami kelainan seksual berupa ketertarikan pada orang yang tidak sadar. Bahkan, ia telah membawa kondom sejak awal. Penyelidikan mengungkap bahwa pelaku sempat berkonsultasi ke psikolog karena menyadari kelainan tersebut. Namun, kelainannya justru berujung pada aksi keji. Korban yang siuman beberapa jam kemudian mengeluhkan rasa perih di bagian vital. Hasil visum menunjukkan adanya cairan sperma. Polisi pun bergerak cepat. Priguna ditangkap pada 23 Maret 2025 dan langsung dijadikan tersangka. Tak hanya satu, jumlah korban kini bertambah menjadi 3 orang. Menanggapi kasus tersebut, psikolog Melissa Gratz memberikan penjelasan. Fetis itu salah satu dalam kategori gangguan parafilia. Parafilia itu adalah penyimpangan seksual di mana seseorang itu merasakan dorongan seksual, hasrat gitu ya, perilaku, fantasi kepada objek-objek yang tidak biasa gitu. Nah, kalau kita bicara tentang fetis, seseorang itu punya dorongan seksual, fantasi, kemudian image bahwa dia tuh tertarik atau terangsang secara seksual pada benda-benda yang tidak hidup. Atau organ tubuh yang non-genital. Ya, misalnya ya nggak sebatas pada organ tubuh. Jadi berbeda dari orang kebanyakan ya? Berbeda dari, namanya penyimpangan, pasti berbeda dari orang kebanyakan gitu. Jadi bisa aja yang fetisnya misalnya sangat terangsang, terarouse secara seksual ketika misalnya ngelihat tumit. Itu bukan organ genital gitu, tapi buat beberapa orang itu bisa kemudian menimbulkan dorongan seksual. Nah, kalau benar seperti apa yang berita yang beredar bahwa fetisnya ini terhadap orang yang pingsan, ya orang yang pingsan itu apa sih kondisinya tidak berdaya, tidak mampu melakukan perlawanan. Berarti kalau seandainya benar kasusnya seperti itu, ada kebutuhan untuk mendominasi dari yang kemudian menjadi korbannya. Gitu. Kebutuhan untuk merasa lebih superior dari orang yang jelas-jelas sudah tidak berdaya gitu. Jadi itu yang bisa dijelaskan dari sisi psikologi klinis. Gitu. Terus apa yang menjadi penyebab seorang ini punya fetis tadi ya, dorongan seksual, kemudian fantasi, imajinasi terhadap benda-benda yang tidak lazim? Iya, tidak lazim, benda-benda mati khususnya ya kalau kita bicara tentang fetis. Karena parafilia tuh ada banyak. Parafilia tuh jenisnya kalau berdasarkan buku panduan kita ada 549. Parafilia yang lain misalnya pedofilia, terus kemudian ada yang voyeurism. Voyeurism tuh menikmati mendapatkan dorongan seksual dari ngintipin orang, gitu ya. Terus ada yang eksibisionis, gitu, macam-macam gitu. Tapi kalau kita bicara khususnya tentang fetis ya tadi, ketertarikan pada organ-organ yang non-genital atau objek-objek yang tidak biasa. Apa yang membuat seseorang itu mengalami gangguan parafilia sampai detik ini tuh belum bisa dirangkum gitu, kira-kira penyebabnya pastinya tuh apa saja. Tetapi biasanya klien-klien yang mengalami gangguan parafilia ini, karena fetis adalah salah satu termasuk gangguan parafilia, itu biasanya juga klien-klien yang memiliki kesulitan dalam meregulasi, mengontrol dorongan-dorongan diri, meregulasi emosi diri, kemudian menunda kepuasan, memiliki kesulitan dalam itu. Sehingga di dalam posisi misalnya seseorang terpapar dengan tingkat stres yang tinggi, dengan regulasi diri yang minim, ya dorongan untuk melakukan penyimpangan seksualnya itu bisa jadi makin tinggi. Tapi ketika kita berbicara tersangka ini kan sudah menikah dan dia menyatakan bahwa fetis terhadap orang pingsan atau perempuan pingsan ini muncul setelah dia jadi dokter residen PPDS.
Apakah bisa fetish itu tidak disadari saat yang dia tidak inginkan misalnya? Oke. Kalau untuk menentukan kepastiannya tentunya kita perlu melakukan assessment yang lengkap ya terhadap individu yang bersangkutan. Tetapi kalau mendengar statement seperti itu rasanya banyak data yang perlu dieksplorasi ya. Mungkin dengan tingkat stres yang tinggi sebagai dokter yang mengambil spesialis, mungkin itu kemudian menjadi sumber stresor tambahan. Tetapi apakah fetisnya itu baru muncul ketika itu? Rasanya mungkin itu perlu dieksplorasi lagi. Karena biasanya gangguan parafilia itu sudah mulai dirasakan klien itu pada saat klien itu mengalami ya masa usia dewasa muda atau mungkin di masa yang lebih muda lagi. Tapi bisa gak sih pengalaman-pengalaman buruk di masa lalu? Kadang-kadang kan misalnya ada orang yang penyuka sesama jenis karena memang ada pengalaman buruk di masa lalunya. Bisa, iya. Orang-orang atau klien-klien yang memiliki gangguan parafilia menurut lagi-lagi pengalaman praktik dan juga buku panduan kita gitu ya. Secara teori punya masalah di dalam kemungkinan pola asuh yang cenderung abai misalnya atau orang tua yang cenderung dominan sehingga kalau anak biasa dikontrol berarti di dalam perkembangannya dia juga kehilangan sense of kontrol terhadap dirinya. Sebagai kompensasinya dia ingin melakukan itu terhadap orang lain. Bisa seperti itu, bisa banyak sekali penjelasannya termasuk ketika misalnya klien itu mengalami pengalaman traumatik ya, atau mungkin penggunaan zat dan obat-obatan terlarang, atau mungkin ada hal-hal di sekitar lingkungan yang kemudian men-trigger atau membuat klien itu jadi mengalami penyimpangan seksual tersebut. Baik. Ini kan ketika kita berbicara calon dokter, ini ada profesi khusus dokter spesialis. Ini kan biasanya juga ada tes psikologi. Apakah tes psikologi ini tidak sampai di ranah misalnya bisa mengetahui terjadinya penyimpangan seksual terhadap seseorang atau terhadap orang yang akan mengambil profesi spesialis tertentu misalnya? Jadi tes psikologi itu semua tuh ada tujuannya. Nah, saya nggak tahu apakah yang dilaksanakan pada saat mau masuk ke kedokteran dan sebagainya itu kemudian mencakup area tersebut. Karena kalau kita bicara tentang preferensi seksual ya, bisa saja seseorang punya fetis tetapi belum tentu gangguan. Jadi fetis mana yang hanya preference atau pilihan seperti ya saya sukanya begini, yang lain sukanya begini, hanya untuk dirinya saja. Dan yang mana yang gangguan? Gangguan adalah ketika yang dialami tersebut sudah membahayakan buat dirinya dan orang lain. Kalau seandainya benar oknum dokter ini memiliki itu, kan jelas ya itu sudah membahayakan orang lain karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap orang lain, begitu. Jadi apakah di tes itu kemudian nggak kelihatan? Ya tergantung tesnya itu mencakup area tersebut atau tidak. Nah biasanya orang-orang yang punya penyimpangan seksual cenderung akan menyembunyikan, pun sama orang-orang dekat. Sama pasangan belum tentu loh pasangannya dikasih tahu. Apa ketertarikan atau penyimpangan seksualnya tidak biasa? Kenapa? Karena bisa jadi takut penilaian lingkungan, takut penolakan dan sebagainya, ada rasa malu dan sebagainya. Jadi gimana ketika seseorang misalnya sulit untuk mengendalikan pemuasan kebutuhannya, jadi harus segera nih kalau lagi pengen ini ya harus segera gitu dilakukan. Atau sulit mengendalikan bagaimana dia mentoleransi distress dan sebagainya. Ketika dia ada di dalam situasi yang penuh pressure, ya mungkin dorongan itu makin kuat, kendali diri makin kurang, jadinya terjadi. Baik, tapi apakah kelainan seksual parafilia atau salah satunya fetis ini bisa dideteksi sejak dini? Biasanya kan kalau metode assessment dalam psikologi itu termasuk juga observasi dan wawancara. Nah biasanya kita tahunya ya karena klien sudah menjalani serangkaian assessment tadi gitu. Jadi sepertinya tidak ada satu alat tes pun yang bisa digunakan untuk ini kita tahu nih ini akan mengalami penyimpangan seksual dan sebagainya gitu. Jadi yang biasa kita gunakan ada kita menggunakan multi baterai atau banyak alat tes gitu untuk kemudian membuat profil dari individu yang bersangkutan gitu. Apa saja resiko-resiko yang dia hadapi. Tetapi terkait dengan penyimpangan seksual biasanya kalau klien pun mengalami itu, ya tadi mereka cenderung menyembunyikan sampai mereka ada trust yang luar biasa kepada pihak pemeriksanya. Nah sekarang kita bisa bayangkan kalau misalnya seandainya ini adalah tes placement test gitu, di mana seseorang itu perlu untuk menampilkan sisi terbaiknya dia untuk bisa diterima nih gitu. Apa ya mungkin dia mengakui hal-hal yang menurut dia akan bisa merugikan
kredibilitas dirinya. Baik. Gitu. Tapi kelainan penyimpangan seksual ini masuk kategori penyakit tidak yang misalnya bisa disembuhkan atau dikurangi atau bahkan dihilangkan sama sekali dari dalam diri seseorang? Masuk gangguan mental tadi ketika itu sudah mengganggu fungsi kehidupan dan sudah membahayakan untuk dirinya dan orang lain. Bisa disembuhkan atau tidak tergantung makna dari sembuhnya. Kalau makna dari sembuhnya dorongannya hilang sama sekali mungkin tidak. Tapi yang bisa dilakukan adalah klien memahami kapan dorongan itu muncul, pada situasi apa, dan klien bisa memilih pendekatan atau strategi yang berbeda supaya dorongannya itu kemudian tidak membahayakan dirinya dan orang lain. Itu fungsi dari terapi. Artinya dia bisa mengendalikan? Bisa mengendalikan, manageable, bukannya hilang dorongannya. Gitu. Biasanya apa yang diterapkan atau terapi apa yang dilakukan? Cognitive behavioral therapy, mengubah pola kognisi, reframing pemikiran-pemikiran klien, dan juga sekaligus diikuti dengan perilaku. Misalnya, setiap stres kepingin melakukan dorongan penyimpangan seksual, and then ngelakuin. Lama-lama brain kita terbiasa terasosiasi bahwa satu-satunya cara yang bisa aku gunakan untuk meredakan stres adalah dengan melakukan ini. Gitu. Terganggu secara kognitif ya? Iya, jadi kognitifnya yang perlu diubah bahwa oh ternyata ada strategi untuk releasing stres yang lain selain kamu melakukan hal yang membahayakan dirimu dan orang lain.